Baik, atas nama Iluni FKUI 96, saya mengucapkan selamat datang pada rekan media yang telah bergabung dalam acara Virtual Press Conference dalam rangka Dies Natalis FKUI ke-71 hari ini. Highlight kita yang saya pikir pasti merupakan isu yang lumayan seksi, yaitu ada dua, bahwa hamil bersalin dan KB selama COVID-19, serta bugar selama masa pandemi. Saat ini kami mengirimkan press release dan rundown di kolom chat. Silakan diperiksa teman-teman. Silakan diperiksa dan dibaca. Kami sedang mengirimkan press release dan rundown di kolom chat. Rekan-rekan, nanti di akhir sesi presentasi seperti biasa akan ada sesi tanya jawab dengan para narasumber. Dipersilakan untuk media mengajukan pertanyaan melalui kolom chat terlebih dahulu. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Rekan-rekan, bersama kita telah hadir para narasumber kita, para pakar kita hari ini, yaitu yang pertama, Profesor Dr. H. Arif Aryalsyam, SPPD KG, MMD, Nasib FACP, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Ari. Ya. Yang kedua, Dr. Vivi Mutia, Ketua Pelaksana Dies Natalis FKUI 2021. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke. Yang ketiga, Profesor Dr. Budi Wiweko, SPOGK, MPH, Ketua Iluni FKUI 96, sekaligus Ketua Umum Dies Natalis FKUI 2021. Selamat pagi, Prof. Iko. Pagi, Mbak Ijin, apa kabar? Baik. Ya, dan yang keempat, apakah sudah hadir Dr. Zaini K. Saragi, SPKO, Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak In. Oh, sudah hadir. Ya, salam kenal nih, saya belum mengenal dokter sebelumnya. Rekan-rekan media, seperti biasa sebelum kita memulai acara kita, saya akan membacakan beberapa pesan kunci sebagai masukan awal untuk tulisan rekan-rekan nanti. Yang pertama, bahwa keluarga besar Salemba 96 atau Karsa 96, Iluni FKUI Angkatan tahun 96, berkesempatan menjadi pelaksana Dies Natalis FKUI ke-71 tahun 2021. Dalam rangka memperingati Dies Natalis FKUI ke-71 yang mengangkat tema Karsa dan Cita untuk Indonesia. Iluni FKUI 90 sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, termasuk kepada media yang hari ini kita akan mengangkat dua isu, yaitu kehamilan bersalin dan KB, serta kebugaran selama masa pandemi. Kemudian, key message yang kedua, yaitu bahwa masyarakat pada umumnya berpikir bahwa wanita hamil lebih rentan terpapar virus SARS-CoV-2 dibandingkan populasi umum. Apakah hal tersebut benar? Ternyata sampai saat ini bukti menunjukkan wanita hamil tidak lebih rentan untuk tertular infeksi dibandingkan populasi umum. Dan belum ada bukti bahwa saat ini COVID-19 itu bersifat teratogen. Bukti terbaru menunjukkan kemungkinan virus dapat ditularkan secara vertikal, meskipun proporsi kehamilan yang terpengaruh dan signifikansi pada bayi belum dapat ditentukan. Studi lain menunjukkan bahwa pengaruh virus corona terhadap janin adalah meningkatnya risiko kelahiran prematur, yang bisa juga disebabkan oleh keputusan terminasi kehamilan atas indikasi ini. Jadi bukan semata-mata akibat infeksi COVID. Adanya risiko tersebut mengharuskan pelayanan antenatal dan postnatal dilakukan dengan cermat. Itu pesan kedua. Dan key message ketiga yaitu menjadi sehat saja itu tidak cukup ternyata. Kita perlu untuk menjaga kebugaran, terlebih dalam masa pandemi ini. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ada 4 hal, yaitu jantung dan paru-paru atau aerobik, otot dan rangka anaerobik, keseimbangan dan koordinasi atau peregangan, serta metabolisme energi atau berat badan. Demikian tadi beberapa key message yang mungkin menjadi insight awal bagi tulisan teman-teman.
Baiklah, sebelum kita mendengarkan presentasi, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya persilakan Profesor Dr. Arif Faryasyam, SPP BKG, MMB Inasim MHCP. Silakan Prof. Arif. Ya, terima kasih Ibu Yujin dan juga kepada Prof. Eko, Ketua Iluni FKUI 96 sekaligus Ketua Umum Disnatalis FKUI 2021 dan juga Dr. Vivi Mutia, Ketua Pelaksana Disnatalis FKUI 2021 dan juga narasumber kita Dr. Zaini Kasaragi SPKO, Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia dan teman-teman media sekalian. Jadi pertama-tama tentu atas nama pimpinan fakultas saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media sekalian di pagi ini. Kebetulan memang ini merupakan rangkaian Disnatalis FKUI 2021. Jadi memang rangkaiannya berlangsung selama setahun. Berbagai macam kegiatan dibuat dan kebetulan memang yang menjadi pelaksanaan adalah angkatan lulus 25 tahun menjadi dokter FKUI. Ini kebetulan Prof. Iko dan teman-teman angkatan beliau ini yang melaksanakan kegiatan ini. Nah, sehubungan dengan pandemi, saya rasa FKUI berkomitmen tinggi. Ya, pertama untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin teman-teman media tahu pada saat akhir Januari, ketika kita pun belum tahu apakah COVID ini sampai ke Indonesia, FKUI sudah menghadirkan pakar-pakarnya. Saya ingat sekali waktu itu kita menghadirkan Dr. Erlina Burhan yang sekarang ini juga termasuk pakar karena beliau memang keahliannya di bidang paru infeksi. Dan kemudian juga saat itu kita juga menghadirkan ahli virus dari mikrobiologi FKUI dan berlanjut terus. Misalnya Maret kita mengupdate lagi hubungan dengan sudah mulainya terjadi klaster pada kantor-kantor. Jadi waktu itu kita menghadirkan teman-teman dari kedokteran kerja MKK, Dr. Dewi Sumarko, dan terus ya, artinya berbagai macam isu yang terjadi, FKUI selalu memberikan press release-nya, informasinya, dan teman-teman juga bisa mengakses melalui website. Saya terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami pun juga terus berkomitmen, misalnya sampai hari ini setiap hari pakar-pakar FKUI hadir di Radio Republik Indonesia. Ya, kira-kira 30-45 menit ya untuk topik-topik yang sebagian memang berhubungan dengan COVID. Dan kami pun konsisten di dalam melakukan berbagai macam riset ya sehubungan dengan COVID ini. Dan alhamdulillah hari ini ya ini memang suatu topik yang menarik yang juga untuk kita maklumi secara bersama, yaitu hubungan dengan proses hamil, bersalin, dan KB yang kebetulan langsung disampaikan oleh Profesor Iko yang memang beliau ahli di bidang ini, dan kemudian juga nanti ada Dr. Zaini bicara soal bugar selama pandemi. Dan oleh karena itu kami berharap ya informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber hari ini bisa sampai kepada teman-teman pembaca media dari teman-teman sekalian. Karena sekali lagi kami berharap bahwa hal-hal yang hoax yang beredar ya, kemudian ada hal-hal yang lain sehubungan dengan proses hamil, bersalin, dan KB ini akan dituntaskan hari ini. Dan silakan juga kalau teman-teman merasa ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, bertanya dengan para narasumber. Nah, kemudian yang topik kedua juga saya rasa hal yang penting, ya kita tahu bagaimana melakukan pencegahan. Ya kita selalu ingin makan dan minuman yang bergizi, dan kemudian selalu istirahat yang cukup. Tapi misalnya bicara soal bugar, nah di sinilah nanti kita akan mendengarkan bagaimana tips and tricks agar kita tetap bugar di dalam pandemi ini. Saya rasa itu, sekali lagi saya atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media sekalian, dan FKUI secara terus-menerus konsisten menghadirkan informasi-informasi dan selalu kooperatif apabila teman-teman semua menginginkan para narasumber dari FKUI tentu bisa menghubungi Humas FKUI. Dan juga kepada Ibu Yujin, ya saya rasa ini kerjasama yang terus berlangsung sejak lama ya Mbak Yujin ini ya.
Dan terima kasih atas dukungannya untuk selalu menghadirkan informasi-informasi dari FKUI kepada teman-teman media. Kepada para pembicara, panitia, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Atas sambutannya. Sambutan kedua, saya persilakan Dr. Vivi Mutia, Ketua Pelaksana DS Natalis FKUI 2021. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Eugene. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Haji Arif Fahriasyam, SPPD KGEH MMB Finasim FHCP. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua ILUNI FKUI 96, sahabat saya, Profesor Dr. Budi Weko, SPOG Konsultan MPH, sekaligus Ketua Umum Panitia Pelaksana Disnatalis FKUI tahun 2021, serta sahabat saya yang akan sebagai narasumber, yaitu Dr. Zaini Kasaragi, beserta Ibu Eugene, dan rekan-rekan pers sekalian yang saya banggakan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mewakili panitia di sini ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Dekan serta rekan-rekan pers di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Vivi Mutia. Saya adalah alumni lulusan tahun 1996, alumni FKUI tahun 1996 yang kali ini ditunjuk sebagai panitia penyelenggara Disnatalis FKUI ke-71 yang akan jatuh pada tahun depan, tahun 2021. Dan di sini saya bukan sambutan ya sebenarnya ya, jadi saya di sini bertugas untuk menerangkan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan kami laksanakan sebagai rangkaian kegiatan Disnatalis FKUI ke-71 ini. Baiklah, kita langsung saja ke laman resmi atau website resmi kami. Ini adalah website kami, yaitu website ILUNI FKUI 96. Di mana di sini ada tercantum berbagai kegiatan kami. Ini rangkaian kegiatan kami. Dr. Vivi. Ya, gimana? Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Oh ya, maaf. Bentar. Share screen sebentar. Lupa. Iya. Ya, sudah? Ya. Sudah ada. Ya. Jadi ini berbagai rangkaian kegiatan kami, yaitu ada 5, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, bidang pengabdian masyarakat, kemudian bidang pendidikan pelatihan berkelanjutan, kemudian bidang Illuminate. Ini Illuminate nih hanya singkatan saja ya, yaitu kepanjangan dari ILUNI mengabdi untuk Indonesia tercinta, dan kemudian bidang kesejawatan dan kekeluargaan. Ini berikut kalender kegiatan Disnatalis yang sudah dan akan kami laksanakan, yaitu dalam bidang pendidikan dan pelatihan kami sudah menyelenggarakan webinar series. Webinar series ini adalah webinar yang diperuntukkan baik untuk dokter spesialis, dokter umum maupun masyarakat umum yang diadakan sejak tanggal 14 November selama seminggu sekali hingga tanggal 19 Desember yang akan datang ini. Jadi itu menampilkan berbagai topik dari
penggunaan APD masker di masa pandemi hingga seperti webinar yang saat ini, alat kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi dalam pandemi, serta berolahraga dalam pandemi. Nah, kemudian kegiatan yang kedua juga yang akan dekat ini adalah tanggal 20 Desember. Ini kami akan menyelenggarakan virtual run. Virtual run, jadi tidak hanya run, namun ada juga walk, yaitu berjalan dan bersepeda. Virtual, walk, run, and bike. Ini akan berlangsung pada tanggal 20 Desember. Nah, ini kegiatan virtual run ini adalah termasuk bidang kesejawatan ya. Nah, pada virtual run ini kami akan menyelenggarakan flag off di berbagai daerah, khususnya di Salemba, kami pusatkan di Salemba, dan juga di UI Depok. Jadi maksudnya flag off ini hanyalah flag off secara simbolis. Secara simbolis, jadi tidak ada sesudah flag off, sehabis itu kita mencari rute masing-masing untuk berlari, gitu. Dikarenakan dalam masa pilkada ini adalah masa tenang, sehingga kami tidak boleh dari Polda tidak ada untuk izin keramaian. Jadi kami menyelenggarakan hanya secara simbolis saja. Dan ini kebetulan juga akan disiarkan langsung secara virtual melalui Zoom, YouTube Live, dan IG Live. Kami peserta undangan di Salemba maupun di UI akan secara bersama-sama melakukan jalan, lari, atau bersepeda itu mulai jam 6 pagi hingga jam 8. Namun untuk para peserta seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri juga bisa berlari selama 24 jam itu ditunggu untuk kemudian hasilnya diupload melalui aplikasi. Demikian tentang virtual run. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari kami akan menyelenggarakan konser musik secara virtual. Virtual juga malam ya, itu tanggal 10 Januari malam mulai jam 7 hingga jam 10 malam kami menampilkan musik dari Iluni FKUI dan juga mengambil artis profesional dari luar juga MC, yaitu MC Cak Lontong, artis profesional yaitu Club Project. Dan untuk yang artis satu lagi ini masih dalam konfirmasi ya. Tadinya mau Nita tadi yaitu Hedi Yunus dan Friends dan Kahitna, namun mereka semua berhalangan dan kami saat ini masih negosiasi lagi untuk artis yang satu lagi. Kemudian yang berikutnya acara Illuminate. Acara Illuminate ini berupa talk show dari berbagai sebentar saya ini ya. Iya. Mohon maaf. Illuminate yaitu talk show dari banyak bidang. Seperti ini uraiannya. Yang akan
diharapkan akan melahirkan ide-ide segar dan inovatif bagi kami kaum medis dan serta untuk masukan-masukan bagi academic health system di Indonesia. Demikian. Kemudian kembali lagi untuk rangkaian acara berikutnya, yaitu Karsa Berbagi. Kami juga akan menyelenggarakan Karsa Berbagi, lomba tumpeng, serta peresmian monumen dan taman itu pada tanggal 24 Februari. Dan ini juga saya lupa ya, ada Baksos. Kita juga akan menyelenggarakan Baksos, Bakti Sosial. Bakti Sosial ini sebenarnya ini merupakan rangkaian kegiatan kami yang sudah sebenarnya rutin kami laksanakan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Jadi setiap tahunnya kami alumni FKUI 96 ini selalu berjalan-jalan, namun tidak lupa kami menyelenggarakan bakti sosial berupa penyuluhan dan pendidikan ke masyarakat, bahkan ke dinas kesehatan setempat di berbagai daerah seperti di Tual, Maluku, Wakatobi, Bangka Belitung, beserta yang terakhir Wakatobi ya, namun yang tahun 2020 ini kami belum karena berkaitan dengan pandemi. Jadi ini akan kegiatan bakti sosial ini akan kami lanjutkan rangkaiannya di Disnatalis ini, di dalam Disnatalis ini, yaitu berupa webinar. Jadi kami akan menyelenggarakan webinar pendidikan dan latihan kepada Dinas Kesehatan Kapuas, Kalimantan Tengah ya, Kapuas Kalimantan Tengah gitu. Itu karena kami juga karena masa pandemi ini kami tidak bisa ke sana. Jadi sebenarnya ini adalah rencana kami. Seharusnya rencana kami pergi ke sana, namun ini kami ubah menjadi webinar secara virtual begitu. Kemudian yang kegiatan kami selanjutnya adalah peluncuran buku. Jadi kami akan membuat dua buku. Yang pertama yaitu buku tentang travel medicine. Travel medicine ini akan ditulis oleh kami semua, Iluni FKUI 96 dari berbagai bidang yang berkaitan dengan travel medicine. Nah, itu buku ini insya Allah akan kami luncurkan tanggal 24 Februari juga, yaitu di mana itu adalah puncak acara dari Disnatalis FKUI ini, dan diharapkan buku ini juga nantinya rencana akan kami komersilkan gitu, atau akan kami jual untuk umum. Kemudian yang kedua adalah buku tentang pejuang COVID-19. Jadi di dalam buku ini kami akan mengambil narasumber-narasumber dari keluarga-keluarga dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang telah berpulang karena COVID-19 begitu. Dan buku ini nanti akan diluncurkan juga pada tanggal 24 Februari. Kemudian tak lupa juga ini pada tanggal 24 Februari juga kami akan menyelenggarakan peresmian monumen dan taman FKUI yang nanti akan diresmikan oleh Dekan FKUI, yaitu monumen ini tuh adalah berupa batu prasasti. Ini sebenarnya batu peletakan pertama pembangunan FKUI tahun 1916. Jadi pada saat pemugaran kembali gedung FKUI itu
ditemukan batu ini, batu prasasti ini ternyata adalah batu peletakan pertama pembangunan gedung FKUI ini gitu. Nah ini rencana batu ini akan diletakkan kembali di depan lobi FKUI dan nanti akan diresmikan oleh dekan. Dan kemudian juga kami panitia juga dalam rangka Disnatalis ini akan membangun taman FKUI itu letaknya di lobi depan sebelah kanan FKUI yang menghadap ke Jalan Salemba. Jadi di situ akan dibuat taman seperti ini. Kebetulan di situ di wilayah situ ada ini juga bak-bak sampah yang harus ditutupi. Jadi ini rencana mungkin akan dipindahkan dan diganti menjadi taman seperti ini. Namun taman ini juga masih desainnya masih dalam proses karena masih harus disetujui oleh Pemda DKI berhubung ini adalah gedung FKUI ini adalah gedung cagar budaya begitu. Mbak Yujin, waktunya masih ada atau tinggal berapa menit lagi? Tinggal 2 menit lagi, Dok. Oh, 2 menit. Iya, ya. Kemudian apalagi ya belum ya, Prof. Baksos udah, lomba tumpeng ya. Lomba tumpeng ini juga akan kami adakan pada puncak acara juga yaitu tanggal 24 Februari. Nah, ini sebenarnya kita masih tentatif ya, apakah ini lomba tumpeng benar-benar makanan atau lomba tumpeng kreasi. Jadi tumpengnya tuh dari berbagai barang-barang. Misalnya contohnya obat-obat disusun-susun gitu atau barang-barang lain yang disusun sehingga bisa menghasilkan bentuk tumpeng gitu. Ini masih tentatif. Bisa saja mungkin tanggal 24 Februari ini bisa saja online ya, Pak Dekan, Prof. Tergantung dari situasi nanti gitu. Namun kami juga sudah siap apabila pelaksanaan secara offline. Namun kalau pelaksanaannya harus online lagi, dan kami juga sudah persiapkan begitu. Saya rasa itu aja ya penjelasannya dari saya. Baik, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Vivi Mutia, Ketua Pelaksana Disnatalis FKUI 2021. Baiklah rekan-rekan media, kita langsung saja masuk ke sesi presentasi. Yang pertama, saya persilahkan Dr. Zaini Kasaragi, SPKO. Beliau adalah Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia. Silakan Dr. Zaini. Mungkin Dr. Vivi bisa ditutup share screen. Iya, iya. Iya, mau saya matikan bentar. Stop share screen-nya, stop share screen dulu. Sudah. Belum. Belum dipencet. Sudah. Oh, belum. Belum. Oh, Stop sebentar. share screen-nya di stop di atas itu. Oke, sebentar. Kalau enggak hostnya minta tolong, hostnya bisa stop juga, bantu. Oh, iya. Minta tolong dong di stop. Hostnya tolong di stop aja dari host. Silakan hostnya Mbak Cika, tolong di stop share screen-nya Bu Dr. Vivi. Oh, sorry Dok, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Oh, maaf. Udah. Iya, ini, sebentar. Udah langsung share. Udah. Oh, pause share. Ya, sudah. Belum, Dok. Saya sekali aja Belum. deh. Udah. Oke. Udah nih, saya ambil Udah. alih. Nah, udah. Ya, silakan Dr. Zaini. Dr. Zaini silakan. Udah. Silakan, Dok.
Halo, Dr. Zaini? Silakan, Dr. Zaini. Kita masih nunggu tadi mungkin sebentar out gitu Dr. Zaini. Ya, silakan masuk lagi, Dok. Ya, silakan. Silakan, Dr. Zaini. Ya, Baik, silakan Dr. Zaini untuk memulai presentasi. Silakan. oh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Prof. Ari, Bapak Ketua Iluni FKUI, Prof. Iko, dan Dr. Vivi, sahabat saya, Ketua Pelaksana Kegiatan Reuni ya. Reuni apa? Baiklah, saya akan presentasi mengenai topik bugar saat pandemi. Saya izin share ya screen. Ya, Dok, silakan. Sebentar ya. Tadi soalnya komputernya ngadat. Sudah bisa, Dr. Zaini? Masih belum. Bisa Atau belum? boleh saya dulu aja kalau Ya, enggak? boleh Prof. Iko duluan. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Nggak apa-apa sambil mempersiapkan supaya tidak bermasalah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan, Dr. Vivi, teman-teman media, sahabat Iluni FKUI 96, dan Mbak Yujin. Saya akan langsung saja menyampaikan paparan ya mengenai hal-hal yang sangat menarik ya tentunya, yaitu bagaimana hamil, kemudian bersalin, dan ber-KB atau kontrasepsi selama pandemi COVID-19 ini. Ya, hal menarik tentu sejak bulan Maret-April 2020, semua negara di dunia menghadapi tantangan yang sama, yaitu challenge atau tantangan di dalam melaksanakan sistem pelayanan kesehatan reproduksi esensial. Tentunya belajar dari pengalaman pandemi epidemi Ebola, ya waktu itu walaupun hanya di Afrika, ya banyak sekali jelas terlihat pelayanan kesehatan reproduksi termasuk layanan yang sangat terganggu dan itu berpotensi meningkatkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, maupun angka kematian anak. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu, apakah ibu seorang perempuan boleh hamil atau tidak boleh hamil selama pandemi? Ya, mitos-mitos yang ada, yang selama ini menyatakan bahwa ibu hamil itu rentan terhadap infeksi, ternyata tidak sepenuhnya benar. Ya, bukti menunjukkan bahwa sampai saat ini, ya belum ada satupun penelitian yang menunjukkan ibu hamil itu lebih rentan terinfeksi. Dalam hal ini infeksi SARS-CoV-2. Ya, tidak ada bukti. Ya, kalau ibu hamil termasuk kelompok berisiko tinggi, kita setuju. Karena ibu hamil tentunya mengandung janinnya yang berisiko tentunya. Begitu pula selama kehamilan dan persalinannya tentu ada beberapa hal yang harus kita waspadai.
tidak ada bukti bahwa ibu hamil yang terinfeksi SARS-CoV-2 atau menderita COVID-19 itu akan menurunkan penyakitnya kepada anak yang dikandungnya. Dan juga sejauh ini tidak ada bukti bahwa ibu hamil yang terinfeksi SARS-CoV-2 atau yang menderita COVID-19 itu memiliki resiko untuk terjadinya keguguran. Tidak ada bukti transmisi vertikal virus corona, walaupun beberapa studi mencoba melaporkan, tetapi masih tidak cukup adekuat. Dan yang terakhir, ada beberapa peningkatan kasus partus prematurus atau hamil kurang bulan, melahirkan pada kehamilan yang kurang bulan. Tetapi ini tidak semata-mata disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 atau bukan disebabkan oleh COVID-19. Bisa saja ini karena keputusan kita yang ingin melahirkan bayi lebih cepat dengan tujuan utama menyelamatkan ibunya. Jadi jawaban pertama tentunya apakah boleh hamil? Boleh. Tetapi syaratnya adalah kalau hamil silakan tetap lakukan pemeriksaan kehamilan. Tinggal bagaimana caranya melakukan pemeriksaan kehamilan yang benar dan tepat pada saat pandemi ini. Ya tentu kuncinya dua, lakukan social distancing pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, boleh juga manfaatkan adanya teknologi, telekonsultasi atau telemedicine. Bagaimana rekomendasi kita? Ya menyarankan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ya POGI mengeluarkan rekomendasi. Ya pada 3 bulan pertama atau trimester pertama, ibu hamil tidak diwajibkan untuk datang pemeriksaan kehamilan kecuali dicurigai didapatkan tanda-tanda kehamilan di luar rahim atau ektopik. Misalkan perutnya nyeri di perut bawah, ada pendarahan. Ya, pada kasus-kasus demikian silakan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, apakah FKTP ataupun FKRTL. Pada trimester kedua atau 3 bulan kedua itu tidak dianjurkan untuk datang ke FKTP ibu hamil. Baru pada trimester ketiga, usia 36 minggu ke atas atau memasuki usia 9 bulan, wajib datang ibu hamil ke FKTP ataupun ke FKRTL, apakah ke bidan, apakah ke dokter atau ke dokter spesialis. Tujuannya adalah untuk menyiapkan proses persalinan. Ya, jadi silahkan lakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal dengan catatan-catatan yang saya sampaikan tadi. Sedapat mungkin lakukan telekonsultasi, sedapat mungkin physical distancing, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Apa itu kondisi tertentu? Kondisi gawat darurat. Ya, kalau ibu hamil, dok, saya kok mual muntah hebat, saya kok pendarahan, kok gerakan bayi saya berkurang, ketubannya pecah, nyeri kepala, kontraksi, dan sebagainya, itu harus datang segera. Demikian pula ibu hamil yang berisiko tinggi, ya ibu hamil dengan riwayat penyakit kencing manis, dengan riwayat bayi yang kecil, atau riwayat sebelumnya tidak terlalu baik, misalkan keguguran sampai 3 kali atau 4 kali. Pada kasus-kasus demikian, tidak perlu ragu untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Resumenya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya, di dalam 3 bulan pertama, boleh datang kalau dicurigai kehamilannya tidak normal atau kehamilannya di luar rahim. 3 bulan kedua, ya silakan bisa telekonsultasi. 3 bulan ketiga, wajib datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan per minggu. Tujuannya adalah untuk menyiapkan proses persalinan. Nah, gambar ini menunjukkan layanan-layanan telekonsultasi pada ibu hamil yang bisa dilakukan pada saat hamil maupun pada saat pasca persalinan. Semuanya bisa dilakukan. Konsultasi dengan bidan, konsultasi dengan dokter spesialis, komunikasi dengan konselor, dukungan laktasi, layanan pasca persalinan, semua bisa. Ya, yang penting ibu mencatat apa saja keluhannya selama hamil. Apakah masih mual muntah, apakah sakit kepala, kaki bengkak, gerakan janin dirasakan atau tidak. Kalau punya tensimeter silakan diukur tensinya dan sebagainya. Ya, ketika seorang ibu hamil akan datang ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan,
maka baik dokter, bidan, ataupun rumah sakit wajib melakukan penapisan atau screening. Screeningnya tentu mengikuti yang sudah baku tentang COVID-19, melalui anamnesis, ya ditanyakan seperti biasa, adakah riwayat kontak, adakah keluhan demam terkait pernapasan, boleh temperatur scanning, pemeriksaan penunjang darah bila diperlukan. Adakah hal-hal yang mencurigakan kalau si ibu hamil ini terinfeksi dengan SARS-CoV-2 atau menderita COVID-19. Apa yang harus dilakukan kalau seorang ibu dicurigai terinfeksi atau bahkan terkonfirmasi COVID-19? Tidak perlu panik, ya, karena data menunjukkan ya 15% dari ibu hamil yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan kehamilan, 15% itu positif COVID-19. Dari yang semua positif COVID-19, 85% asimptomatik atau tidak bergejala. Dulu disebut OTG, sekarang disebut asimptomatik COVID-19. Jadi kalau terkonfirmasi COVID-19, boleh melakukan isolasi mandiri kalau tidak ada keluhan. Tetapi kalau ada keluhan, boleh lakukan di tempat isolasi yang disediakan pemerintah atau di rumah sakit. Lakukan pemeriksaan rutin, ya, darah dan sebagainya. Tetapi pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan kehamilan boleh ditunda sampai 2 minggu kurang lebih ketika SARS-CoV-2-nya sudah negatif. Ya silahkan, boleh ditunda, fokus menangani COVID-19-nya. Tetapi kalau kasus-kasus berisiko tinggi tentunya tidak ditunda lagi. Ya misalkan ada perdarahan, ada kontraksi, silakan tetap dilakukan pemeriksaan antenatal. Bagaimana bila memburuk? Ya, bila memburuk tentunya penanganannya persis seperti penyakit COVID-19 yang lainnya. Ada tim multidisiplin. Ada penyakit dalam, ada anestesi, ada penyakit jantung bila diperlukan, ada penyakit gizi, fisioterapi, dan sebagainya. Bila diperlukan, ibu hamil ini bisa dirawat di ruang high care unit atau bahkan intensive care unit bila memerlukan alat bantu napas atau ventilator. Dan paling penting adalah evaluasi kondisi ibu dan bayi. Harus segera diputuskan apakah kehamilannya dilanjutkan atau kehamilannya harus diakhiri. Kemudian, bagaimana cara bersalinnya? Ya, prinsipnya ya kita cukup banyak melakukan pertolongan persalinan ibu hamil dengan positif COVID-19. Prinsipnya pertolongan persalinan sama persis. Tidak ada perbedaan. Tindakan seksio sesaria atau bedah itu hanya atas indikasi obstetrik. Yang membedakan tentu adalah alat pelindung diri, itu pasti. Ya di kamar bersalin ya kita menggunakan alat pelindung diri yang level 3 atau level 2 minimal atau level 3 kalau perlu. Ya kalau ada positif COVID-19 pasti level 3 kita. Tapi kalau dia negatif kita level 2 menggunakan. Ya, boleh dilakukan tindakan pembedahan kalau ada syaratnya, kamar operasinya punya, ada tekanan negatif. Walaupun kalau tidak ada kamar operasi yang sesuai persyaratan bisa lakukan modifikasi. Atau yang lahir normal lakukan ini delivery chamber. Silahkan lakukan pertolongan persalinan seperti ini, ya dilindungi ibunya untuk menurunkan risiko infeksi transmisi kepada petugas kesehatan terutama. Ya kalau ke bayi aman, ya kalau ke bayi aman. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika ibu sudah bersalin? Ketika ibu sudah bersalin, menjadi catatan adalah apakah ibu boleh menyusui? Boleh. Silahkan, ibunya silahkan menyusui bayinya. Hanya inisiasi menyusui dini tidak boleh. Ya ibu silakan menyusui bayinya menggunakan face shield dan masker N95 nih ibunya. Bayinya, neonatusnya menggunakan face shield untuk bayi yang bisa digeser-geser ketika sedang menyusui. Dan yang penting adalah bahwa bayi dan tidak boleh dilakukan rawat gabung antara ibu dan bayi. Sehingga bayi harus dilakukan perawatan di ruang isolasi. Karena itu penting sekali pada rumah sakit yang melakukan pertolongan persalinan pada ibu COVID-19. Ya harus memiliki ruang isolasi untuk bayi yang baru lahir. KB boleh dipasang, silahkan mau pasang spiral langsung silahkan dipasang, tidak ada masalah. Nah ini rangkuman data ibu hamil dengan COVID-19 di Indonesia yang sudah kami kumpulkan. Dari bulan April sampai Oktober, ya kurang lebih 6 bulan, kami mendapatkan 450 kasus. Lihat, hampir 60% tidak ada gejala. Ya ada angka kematian sekitar 3%, ya.
dilakukan pembedahan, 50% persalinan dengan seksosesaria, 77% dilakukan swab. Ini memang masih menjadi masalah nih. Ibu hamil itu kita mau rapid atau mau kita swab? Kalau kami mengusulkan semua ibu hamil dilakukan rapid test, walaupun sensitivitas dan spesifitasnya tidak baik, tetapi untuk screening awal cukup membantu. Jadi sudah kita bahas bagaimana hamil, bagaimana bersalin, dan sekarang terakhir adalah KB atau kontrasepsi. Jelas kontrasepsi itu termasuk layanan yang harus dikerjakan selama masa pandemi. Ya, bahkan kontrasepsi ini terutama dilakukan pelayanan dengan menggunakan telekonsultasi. Bagi ibu-ibu yang menggunakan pil KB, ya sangat mudah. Telepon, kirimkan resep elektronik, ya sampaikan ke ibunya, ambil obatnya, atau langsung ke apotek kirim pil KB-nya ke akseptor atau klien. Data di seluruh dunia menunjukkan sebagian besar akseptor kontrasepsi justru berubah, dia shifting ke pil KB. Kenapa? Karena pil KB jauh lebih mudah didapatkannya, tidak perlu datang ke fasiankes, ibunya bisa mendapatkan pil dengan sangat-sangat mudah dibandingkan kalau dia suntik atau spiral atau implan. Walaupun ya kami sudah memberikan rekomendasi, dunia memberikan rekomendasi bagi ibu-ibu yang menggunakan suntik, yang menggunakan implan, yang menggunakan IUD, walaupun sudah habis masa pakainya, misalkan spiral sudah lebih dari 5 tahun harusnya ganti, nggak usah diganti nggak apa-apa. Biarkan saja lebih 2-3 tahun nggak ada masalah. Suntik sudah habis masa pakainya, biarin aja. Lebih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Implan pun demikian. Udah lebih dari 3 tahun silakan, boleh diperpanjang sampai 5 tahun. Kalau takut dikombinasi dengan pil. Overlapping dengan pil itu sangat mudah dan itu sangat-sangat aman. Jadi nggak ada masalah dengan kontrasepsi. Kontrasepsi jangka panjang silakan dilanjutkan walaupun sudah habis, tidak perlu tergesa-gesa mengganti yang baru. Karena masih sangat aman, memberikan proteksi obstetri, memberikan proteksi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Untuk lebih aman, silakan dikombinasikan dengan pil, apakah itu pil KB kombinasi atau pil yang mengandung hormon progesteron saja. Terakhir, ini catatan dari WHO nih. Ya. WHO merekomendasikan pada masa pandemi semua jenis kontrasepsi aman digunakan. Apalagi kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon estrogen, yang mengandung hormon progesteron. Teman-teman bisa lihat di seluruh dunia angka kematian laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kenapa? Salah satu rahasianya adalah perempuan memiliki hormon estrogen. Adanya hormon estrogen memungkinkan perempuan memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan laki-laki, termasuk angka kematian lebih rendah. Itulah yang terjadi pada ibu hamil. Ya, mengapa ibu hamil tidak lebih rentan terinfeksi? Mengapa ibu hamil outcome-nya lebih baik? Mengapa ibu hamil lebih banyak asimptomatik atau OTG? Karena hormon yang memberikan keunggulan, yang memodulasi daya tahan tubuh seorang perempuan. Ya, perempuan memang secara umum memiliki angka harapan hidup lebih tinggi, antara lain karena adanya hormon estrogen. Ya, ini beberapa take home message. Ya, nomor 1, kita tahu pelayanan kesehatan maternal merupakan layanan esensial yang akses dan kualitasnya harus tetap terjaga selama pandemi. Telemedicine harus dimanfaatkan, salah satunya untuk menurunkan risiko infeksi SARS-CoV-2. Tidak ada bukti risiko transmisi vertikal atau teratogenik, dan proses persalinan seyogyanya di fasiankes, tidak boleh di rumah. Tidak boleh di rumah, minimal di tempat bidan, klinik bersalin. Karena tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi. Semua kontrasepsi aman dan tetap boleh diberikan, aksesnya dibuka semuanya, mau langsung pakai pasca persalinan, mau kontrasepsi jangka panjang, mau kontrasepsi hormonal, semuanya silakan dilanjutkan, tidak ada masalah dengan SARS-CoV-2, bahkan kontrasepsi hormonal memberikan keunggulan dalam sistem imun atau daya tahan tubuh perempuan. Ini saya menyampaikan amanat dari Pak Dekan, tentunya ya kami akan menyelenggarakan ya virtual walk, run, and bike pada tanggal 20 Desember bersamaan dengan rangkaian penutupan perayaan 100 tahun gedung FKUI. Ini akan dilaksanakan secara virtual hari Minggu nanti
Ini adalah medalinya, Miles for Health Worker, karena kita akan memberikan donasi kepada tenaga kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Iko atas presentasinya. Saya persilakan Dr. Zaini untuk memberikan presentasi. Ya dok, silakan. Baik, terima kasih Mbak Wijin. Topik kita kali ini adalah bugar saat pandemi. Tadi sudah disampaikan Mbak Eugene bahwa kesehatan itu tidak cukup, terutama pada kondisi sekarang, kondisi pandemi ya, di mana kita dituntut untuk memiliki tubuh yang betul-betul prima. Gitu ya. Untuk lebih menyederhanakan, di sini saya sampaikan bahwa kalau kita menyebut kebugaran, secara versi kesehatan itu kita membaginya menjadi ada 4 parameter. Yang pertama itu parameter jantung dan paru-paru, ini secara awam sering dikenal sebagai kapasitas aerobik. Yang kedua itu otot dan rangka, itu dikenal sebagai kapasitas anaerobik. Yang ketiga keseimbangan dan koordinasi, ini sering dikenal dengan peregangan. Dan keempat itu metabolisme energi. Kita akan coba bahas ini satu persatu untuk menjawab banyak pertanyaan masyarakat itu ya. Apa sih sebetulnya fit itu, kebugaran itu seperti apa, dan bagaimana kita supaya menjadi fit, khususnya pada kondisi pandemi sekarang ya, dengan keterbatasan kita untuk melakukan kegiatan. Saya akan share satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana mengukur dan memeriksa kebugaran jantung paru. Nah, caranya cukup sederhana sebenarnya, adalah dengan melakukan pemeriksaan nadi istirahat, RHR itu resting heart rate. Jadi kita hitung nadi kita selama 1 menit sebelum kita melakukan aktivitas. Tepatnya paling bagus ini diperiksa itu pada pagi hari. Pagi bangun dari tidur, sebelum turun dari tempat tidur, kita hitung berapa nadi kita. Nah, ini ada tabelnya. Seandainya nadi kita itu kurang dari tabel ini, itu justru kebugaran kita itu bagus sekali. Tapi kalau di atas angka ini, artinya kebugaran jantung paru kita tidak terlalu bagus, gitu ya. Ini sangat berhubungan sekali dengan kesehatan kita. Jadi seandainya tidak untuk kebugaran pun, setiap pagi pada saat kita bangun, kita mengukur nadi, itu akan sangat bagus. Kita bisa tahu kemarin tidur kita bagus atau tidak, istirahatnya cukup atau tidak, dan seterusnya gitu. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Kalau kurang dari angka ini sesuai dengan tabel umur, tandanya kebugarannya bagus. Kalau lebih, tandanya kebugarannya kurang. Nah, yang kedua cara mengukurnya adalah dengan melakukan berjalan atau lari selama 12 menit, namanya Cooper test. Nah, baik laki-laki atau perempuan, angkanya tentu berbeda gitu ya. Dia berjalan atau berlari semaksimal dia bisa, jangan terlalu dipaksakan. Nanti sesudah 12 menit dihitung berapa jarak yang bisa ditempuhnya. Ini bisa dilakukan di luar, outdoor, bisa juga dilakukan di dalam dengan menggunakan treadmill. Nanti kan bisa kelihatan berapa meternya gitu ya. Nah, ini juga sama, kalau hasil tempuh yang bisa kita lakukan itu lebih dari angka ini, itu dikatakan kebugaran kita bagus. Tapi kalau kita tidak dapat mencapai angka standar ini, kebugaran kita dikatakan kurang. Nah, ini cara ukurnya. Dengan dua cara ini, kita dapat mengetahui apakah kebugaran jantung paru kita itu bagus atau tidak. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk meningkatkan atau menjaga kebugaran yang tadi kita ukur? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan segala macam kegiatan yang dikategorikan olahraga dengan beberapa patokan, ukuran. Ukurannya itu berdasarkan nadi maksimum. Nadi maksimum ini bisa dihitung dengan gampang, sederhana, rumusnya itu 220 dikurangi umur kita. Jadi kalau umurnya 30, berarti
nadi maksimumnya 190 gitu ya. 190 itu jadi angka 100% nadi jantung kita berdetak dalam setiap menit. Kalau 50%-nya artinya tinggal 95. Nah, berdasarkan angka nadi maksimum tersebut, setiap kita latihan kita bisa membagi berapa zona. Ada 5 zona latihan kita, dari mulai zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kalau zona 1 itu nadinya 50-60% dari nadi maksimal. Contoh kasus tadi berarti dari 90. Demikian juga zona kedua, ketiga, dan seterusnya. Sepertinya. Nah, sebenarnya olahraga yang untuk kita kerjakan sebagai non-atlet, kita cukup sampai di zona 3 saja. Sudah cukup memberikan manfaat kesehatan buat tubuh kita. Kalau kita ingin melakukan lebih tinggi intensitasnya pada zona 4 dan zona 5, kita tidak dianjurkan melaksanakannya lebih dari 5 menit. Nah, paling bagus sebenarnya kalau kita belum pernah melakukan check up jantung kita, dibatasi 1 menit saja. Maksudnya 1 menit kita melakukan 90-100% maksimal, kita harus segera menurunkan intensitasnya. Jadi kalau lari itu larinya kencang sekali, begitu 1 menit harus diturunkan kecepatannya sehingga di bawah ini lagi gitu nadinya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ini harus dilakukan selama 5-7 kali per minggu. Dalam setiap latihan itu sekitar 30-60 menit, ada zona 3 gitu ya. Nah, zona 3 ini tidak usah sampai 4-5. Ini untuk yang aerobik. Yang kebugaran kedua itu untuk mengukur kebugaran otot. Nah, cara mengukurnya ini ada 2. Ini juga gampang kita lakukan, bisa dilakukan di rumah atau kita lakukan sendiri. Yang pertama dengan melakukan sit up, dan yang kedua dengan melakukan push up selama 1 menit. Nanti kita hitung selama 1 menit itu bisa sit up-nya berapa kali. Nah, misalnya bisa sit up, misalnya pada orang dengan umur 30 tahun bisa sit up 15 kali gitu, laki-laki. Nah, begitu kita masukkan di sini umur 30, dia kurang dari 27, artinya kebugaran ototnya atau fitness dari ototnya tidak bagus. Nah, harus ditingkatkan. Nah, sebaliknya kalau lebih dari angka ini artinya kebugarannya bagus. Nah, itu bisa kita jaga kebugarannya dan bahkan kita tingkatkan dengan melakukan berbagai macam aktivitas. Tidak mesti olahraga angkat besi, angkat beban seperti itu. Bisa dilakukan macam-macam dengan menggunakan beban badan kita sendiri. Atau kalau kita mau lakukan di rumah, bisa menggunakan benda-benda lain seperti dengan memegang buku atau memegang botol air, bisa kita lakukan. Rekomendasinya berapa? Kita lakukan 2-3 kali 1 minggu. Dan 2-3 kali 1 minggu dengan intensitas atau beban yang bertahap, selalu meningkat sekitar 2 minggu sekali, cukup selama 10-20 menit saja, itu sudah cukup. Nah, kebugaran yang ketiga itu adalah fleksibilitas. Cara mengukurnya itu dengan ada 2 cara pengukuran. Pertama dengan membungkuk, tangan menyentuh lantai, harus bisa menyentuh lantai, atau kalaupun tidak sampai menyentuh, harus kurang dari 10 cm. Kalau lebih dari 10 cm, artinya kebugarannya tidak bagus. Demikian juga untuk yang menyentuh jari kedua tangan di belakang punggung. Kalau lebih dari 5 cm, artinya kebugarannya tidak bagus. Harusnya kurang dari 5 cm atau bahkan bisa menyentuh jarinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak pergerakan, seperti ada dicontohkan gambar-gambar ini. Tidak ada
gerakan tertentu, apapun sih bisa dilakukan. Berapa kali satu minggu dianjurkan setiap hari melakukan gerakan-gerakan ini, dan semua sendi yang bisa kita gerakkan lah, terutama sendi besar gitu ya. Cara melakukannya itu harus dengan perlahan, sekitar 8-16 hitungan setiap posisi. Jadi misalnya pada posisi membungkuk, hitunglah selama 8-16 kali gitu ya, gerakan-gerakan ini. Dan yang terakhir, kebugaran metabolisme kita, ukurannya ada sederhana juga, dengan mengukur IMT. IMT itu indeks massa tubuh, rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan. Gitu. Jadi tinggal dihitung berapa angkanya. Kalau angkanya lebih dari 25, itu dia termasuk golongan obes. Artinya apa? Artinya kondisi tubuh kita itu selalu surplus energi yang disimpan dalam lemak. Ini tidak bagus, tidak sehat untuk orang normal gitu ya. Cara pemeriksaan berikutnya ini agak rumit, harus menggunakan alat tambahan, tapi alatnya ini juga sudah banyak tersedia di pasaran dan harganya juga tidak terlalu mahal, sangat berguna buat kita. Untuk kita timbang, kita tahu berapa persen lemak kita. Tinggal dilihat tabel aja nanti. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu kondisi tubuh kita tidak fit berat badannya, misalnya berlebih berat badan atau kurang gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyeimbangkan kalori masuk dan kalori keluar. Ini harus dilakukan setiap hari. Nah, yang harus kita ingat adalah dari makanan itu jumlah kalori setiap makanan itu berbeda tergantung jenis makanannya. Ini kita bisa lihat kalau makanannya itu sifatnya lemak, itu hanya segini mengisi lambung kita. Contoh kalau keju dia lebih banyak lagi, daging lebih banyak, dan kalau buah atau sayuran itu bisa kenyang kita kalau kita makan 400 kalori. Nah, ini harus kita ingat. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus diingat lagi adalah bahwa dengan bertambahnya umur, kebutuhan kita akan energi itu akan berkurang. Dia akan cenderung berkurang. Makin tambah umur, makin berkurang. Artinya, setiap pertambahan umur kita sebetulnya tidak terlalu membutuhkan energi untuk menjaga kesehatan kita. Harus dikurangi gitu. Nah, apalagi dalam kondisi saat ini di mana aktivitas fisik kita itu sangat terbatas, artinya makan kita, terutama makanan pokok, harus betul-betul dijaga keseimbangan energinya. Jangan sampai berlebihan. Kalau bisa makanan pokok itu 1 kali saja setiap harinya, gitu. Jangan 2 atau 3 kali, karena pasti tidak akan terbakar energi yang kita masuk. Jadi betul-betul diperhitungkan jika kita akan mengkonsumsi makanan, terutama yang berkalori berat. Jadi secara ringkasan, ini ada 3 jenis kegiatan untuk menjaga kebugaran. Pertama yang aerobik itu dilakukan 3-7 kali seminggu, selama 3-60 menit per sesi, dengan intensitas 50-90 maksimum heart rate. Ya. Yang kedua adalah kekuatan otot kita, itu dilatih 2-3 kali seminggu saja cukup, selama 10-20 menit pada otot-otot besar gitu ya. Dan yang terakhir untuk stretching dilakukan setiap hari dengan menghitung 10-20 hitungan yang kalau dilakukan itu sekitar 5-15 menit per sesi. Nah, yang satu lagi yang penting kita perhatikan adalah sebelum kita memulai latihan, kita harus tetap jaga namanya risiko pandemi. Jadi ini ada jaga jarak dengan orang lain dan jaga jarak dengan sekeliling. Hindari kerumunan. Ini menjadi syarat pertama, syarat mutlak sebelum kita melakukan olahraga. Khususnya kalau kita mau olahraga di tempat terbuka gitu, tempat umum ya. Kalau olahraga di tempat tertutup seperti di gym kan sekarang dilarang ya, memang tidak boleh. Yang boleh itu di luar, outdoor, tapi tetap panduannya ini. Kalau ini bisa dijaga,
bisa kita kontrol tidak melanggar ini, kita silahkan untuk melakukan olahraga di tempat umum. Tapi kalau ini tidak bisa kita kontrol, artinya di tempat umum tersebut kita kesulitan untuk menjaga jarak dan banyak orang yang ada di situ, artinya kita jangan melakukan olahraga di tempat tersebut gitu. Mungkin kita lakukan di rumah saja. Nah, untuk olahraganya sendiri, kita harus jaga sebelum memulai olahraga, pastikan bahwa denyut jantung kita itu kurang dari 100. Kalau denyut jantung kita itu lebih dari 100, artinya pada saat tersebut kita tidak boleh olahraga. Kita harus jaga kesehatan jantung kita itu lebih utama gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalau berat badan kita itu sangat besar dengan rumus yang tadi itu, berat badan dibagi tinggi badan di kuadrat, kalau lebih dari 30 kg per meter kuadrat, artinya kita tidak boleh melakukan olahraga yang sifatnya high impact atau yang lompat-lompatan. Ya, kita bolehnya hanya misalnya jalan, naik sepeda atau berenang, itu boleh. Mungkin itu saja yang dapat saya share. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zaini. Rekan-rekan media, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Dekan FKUI, kemudian Dr. Mutia, Ketua Pelaksana, dan dua presentasi yang mengambil isu yang berbeda. Yang pertama, tadi Prof. Iko, terkait kehamilan, bersalin, serta KB selama masa pandemi, dan yang terakhir adalah Dr. Zaini yang mengangkat tentang bugar selama masa pandemi. Jadi mungkin pertanyaannya boleh berbeda-beda, tidak apa-apa. Silakan teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bertanya melalui kolom chat. Ya. Baik, kita sudah ada dari CNN Indonesia. Pertanyaan pertama dari Mbak Elis. Ingin tanya ke Prof. Iko, apa saja Prof yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis kontrasepsi pada masa pandemi ini tentunya ya. Kemudian pertanyaan kedua dari CNN juga bahwa kemudian terkait penggunaan morning pills, Prof, seperti Postinor. Dampak jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Terima kasih. Silakan Prof. Iko. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eugene. Terima kasih Mbak Elis atas pertanyaannya. Ya, pemilihan KB, pemilihan kontrasepsi tentu yang pertama jadi pertimbangan adalah bagaimana kita harus tentukan seorang ibu itu mesti menentukan dibantu oleh petugas kesehatan tentunya dia berada di mana fase reproduksi. Apakah ingin menunda kehamilan, kemudian yang kedua menjarangkan kehamilan atau mengakhiri fase reproduksi. Ini yang sangat penting. Kalau mengakhiri fase reproduksi maka pilihannya adalah kontrasepsi mantap, kontap. Ada tubektomi pada ibu atau bisa disarankan vasektomi pada suaminya. Tetapi kalau pilihannya adalah menunda atau menjarangkan kehamilan, maka sangat banyak tuh pilihannya. Pilihannya bisa metode kontrasepsi jangka panjang, atau kontrasepsi yang non-MKJP tetapi bisa hormonal maupun tidak hormonal. Kontrasepsi jangka panjang ini bisa IUD, spiral, bisa implan, bisa suntik yang 3 bulan. Itu sama semua khasiatnya. Atau yang kedua, non-MKJP. Non-MKJP ini bisa pil, pilnya bisa pil kontrasepsi kombinasi, bisa pil progestin saja, ya, atau suntik yang 1 bulan sekali. Nah, itu pilihan-pilihannya. Jadi, tentukan berdasarkan dia berada di mana dari fase reproduksi. Yang kedua, lihat tentunya setiap perempuan pasti menginginkan efek sampingnya minimal, seminimal mungkin, sehingga kepatuhannya tinggi. Nah, itu nanti harus dilihat, dipilihlah kontrasepsi ya. Kalau dipilih hormonal, pilihlah yang kandungan hormonnya ya tidak memiliki sifat androgenik, ya menimbulkan jerawat, tidak meningkatkan berat badan, aman untuk hipertensi, seperti itu. Tidak meningkatkan kadar gula darah dan sebagainya. Itu ada. Dan terakhir, tentu ada namanya kriteria kelayakan kontrasepsi.
Di bahasa Indonesia ada namanya KLOP, KLOP, kriteria kelayakan kontrasepsi. Itu bisa di-download di Android, Roda KLOP, atau bahasa Inggrisnya Medical Eligibility Criteria. Itu ada semuanya. Itu ikut itu. Tergantung apakah pasiennya umurnya 35 tahun, dia gemuk atau tidak, ada riwayat hipertensi atau tidak, adakah riwayat DM dan sebagainya, ya. Itu masuk. Nanti ketika dipilih, terlihat itu ada rekomendasinya apakah dia cocok untuk pil, apakah cocok untuk suntik, apakah cocok untuk implan. Dan satu lagi yang penting, kalau pada ibu menyusui, saya melambung yang pertanyaan mengenai postinor ya. Pada ibu yang sedang menyusui, itu tidak diperkenankan untuk mendapatkan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen, karena bisa menghambat sekresi air susunya. Postinor atau emergency contraception itu adalah kontrasepsi yang isinya hormon progesteron saja, progestin only pills ya, dengan dosis tinggi. Dia bisa menghambat terjadinya fertilisasi dengan menyebabkan kontraksi tuba fallopiae dalam waktu 24 jam. Begitu. Jadi itu fungsinya adalah untuk sebagai kontrasepsi emergensi bila pasangan lupa menggunakan metode kontrasepsi atau suaminya tugas keluar negeri, tiba-tiba dia pulang hari itu, ya istrinya nggak pakai apa-apa, ya silakan pakai emergency contraception. Efek samping tidak ada. Efek samping tidak ada masalah, jangka pendek, jangka panjang tidak ada masalah, hanya memang yang namanya emergency contraception itu dipakai sekali-sekali. Kalau dipakai terus-menerus, itu bukan emergency lagi. Gitu kira-kira Mbak Yujin jawabannya. Baik, Mbak Elis dari CNN sudah menjawab 2 pertanyaan Anda. Mbak Elis? Oke, sudah ya, sudah jawab WA ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ibu yang terkena COVID-19 boleh menyusui bayinya? Ini pertanyaan dari Family Guide dari Mas Denny Lubis. Ya, terima kasih Mas Denny. Pertanyaannya apakah boleh menyusui? Boleh, silahkan. Ya, tidak ada masalah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa studi selama ini yang membuktikan tidak ada virus SARS-CoV-2 di dalam air ketuban, tidak ada virus SARS-CoV-2 di dalam saluran reproduksi perempuan, tidak ada virus SARS-CoV-2 di dalam air susu ibu, tidak ada virus SARS-CoV-2 di plasenta. Sehingga kalau penularan pada neonatus yang baru lahir, itu terjadi bukan dari air susu ibu, tetapi terjadi karena close kontak antara ibu dan si bayi. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh nggak menyusui? Boleh, tapi ibunya pakai masker N95, pakai face shield, bayinya pun digunakan face shield. Dan tentunya ada diperhitungkan ya kekerapan atau frekuensi menyusuinya. Tentu tidak sesering kalau ibunya tidak menderita COVID-19, makanya tidak boleh rawat gabung. Tidak boleh rawat gabung karena untuk menurunkan resiko transmisi. Begitu. Inisiasi menyusui dini pun tidak boleh. Karena inisiasi menyusui dini kan si ibunya, udah pasti ibunya nggak pakai masker dan sebagainya di dalam operating theater, dan itu meningkatkan resiko untuk terjadi transmisi pada bayi. Demikian, Mbak Yujin. Terima kasih. Baik, Prof. Iko. Mas Denny sudah menjawab 1 pertanyaan Anda tadi? Oke, sip. Terima kasih, Mas Denny. Lanjut ke Vimela, Mbak Novi. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama untuk Prof. Iko. Yang tadi IMD, Prof. Berarti kalau IMD memang ada, berarti ibu yang melahirkan di masa pandemi tidak disarankan melakukan IMD? Ya, kalau ibunya positif ya. Kalau ibunya positif COVID-19 tidak boleh IMD ya, tidak direkomendasikan IMD karena kan ibunya masih di operating theater. Ya, ibunya tidak menggunakan face shield, tidak menggunakan N95 ya, sehingga itu meningkatkan risiko penularan. Tidak boleh rawat gabung, jelas tidak boleh rawat gabung. Ya bahkan itulah sedihnya, itulah kasihannya. Jadi ibu tidak bisa melihat tentunya ya. Nantinya makanya yang pertama itu rumah sakit harus punya ruang isolasi neonatus. Nih kadang-kadang nih sulitnya menerima rujukan ibu hamil adalah kalau ruang isolasinya ibu ada, tapi ruang isolasi bayinya nggak ada. Nah, kadang-kadang rumah sakit terkendala itu. Kemudian berapa lama? Nah, idealnya sampai 14 hari atau 2 minggu ya, ketika si ibunya negatif atau CT ibunya di atas 35 begitu ya. Kalaupun dia pulang, ibunya itu harus terpisah ruangannya dengan bayinya. Kira-kira begitu. Jika tetap nekat melakukan, ya nanti bayinya terinfeksi.
terjadi transmisi pada bayinya dan infeksi SARS-CoV-2 pada bayi juga sampai saat ini memang publikasinya tidak terlalu banyak, ya, tetapi tentu kita tidak inginlah terjadi risiko seperti itu. Demikian, Mbak Yudin. Terima kasih. Baik, Mbak Novi, Mbak Nadia. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Jadi tadi untuk pasien ibu hamil yang terkena COVID, jadi tidak semua ibu hamil ya, Prof ya. Hanya yang terkena COVID saja tadi. Baik, untuk Dr. Zaini dari Vimela bertanya bagaimana cara mengetes fit dan kebugaran untuk ibu hamil. Nah ini, adakah sama dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya? Baiknya olahraga apa yang dilakukan dan berapa kali seminggu dan apa jenis yang disarankan? Karena sekarang kebanyakan kelas olahraga hamil diselenggarakan virtual seperti yoga dan senam hamil, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Jadi prinsipnya sama, tetap seperti yang tadi saya sampaikan, karena yang saya sampaikan itu kan sifatnya umum gitu ya. Semua orang bisa lakukan. Namun yang perlu diperhatikan pada ibu hamil, tentunya ada beberapa kegiatan yang mereka tidak dapat lakukan. Contohnya untuk push up, sit up itu tidak kita lakukan, tapi dimodifikasi sit up dan push up-nya. Misalnya push up-nya dilakukan dengan push up berdiri ke dinding gitu, bisa beberapa kali. Nah, untuk mengetes kardiovaskulernya tentu juga akan kesusahan tergantung kehamilannya ya. Apakah berat badannya itu akan sangat besar atau masih di awal masih bisa untuk berjalan atau berlari kecil. Jadi tidak ada masalah untuk melakukan tes kebugaran pada ibu hamil selama beberapa faktor risiko yang tadi disebutkan itu tidak ada pada ibu tersebut. Nah, umumnya senam-senam kehamilan yang banyak kita temukan di masyarakat adalah senam-senam seperti yoga dan beberapa gerakan di panggul. Padahal sebenarnya itu bagus, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah menjaga kebugaran jantung paru. Sehingga kapasitas jantung paru si ibu tersebut, si calon ibu, akan bagus sehingga dapat mendeliver oksigen dengan bagus ke janinnya. Dan hal itu terutama sangat dibutuhkan pada saat proses persalinan. Jadi kalau tingkat kebugarannya bagus, proses persalinannya itu akan lebih dimudahkan gitu ya untuk partus spontan, atau pada misal pun harus dilakukan tindakan-tindakan lain, pada saat kebugaran jantung parunya bagus, hasilnya akan lebih bagus lagi. Mungkin demikian ya, jadi harus ada latihan kardiovaskulernya. Demikian Mbak Eugene. Oke. Ya. Terima kasih Dr. Zaini. Mbak Novi Nadia, Vimela, sudah 2 pertanyaan Anda sudah terjawab? Ya, oke. Sudah terjawab ya. Ini dari Alika Rukan. Sorry tidak menyebutkan nama medianya, Dr. Zaini. Ya. Kenapa BMI 30 kg per milimeter persegi tidak boleh olahraga high impact? Apa dampaknya? Ya, jadi mana rekomendasi olahraga untuk ibu hamil tadi? Oke. Orang yang BMI-nya tinggi, katakan seperti ini, batasnya tadi 30 kg per meter persegi, artinya badannya itu sangat berat. Kalau dia melakukan gerakan yang high impact itu artinya dia ada lompat-lompatnya, artinya pada saat dia mendarat dari lompatan, kaki yang mendarat itu akan membawa beban yang besar sekali. Diperkirakan itu sekitar 5 sampai 10 kali berat badannya sendiri. Nah, kalau ini dilakukan, yang menderita itu adalah sendinya. Secara jangka panjang, sendinya nanti akan rusak. Dan untuk perbaikannya itu susah untuk dilakukan, harus dilakukan tindakan-tindakan operatif ya. Kalau sampai sendinya rusak. Jadi kita untuk mencegah itu, kita lakukan pembatasan pada yang BMI 30 ke bawah, BMI 30 ke atas, tidak untuk melakukan kegiatan high impact. Pada kasus-kasus tertentu itu bisa dilakukan, namun syaratnya dia harus memiliki otot yang kuat. Misalnya otot kaki
paha dan betisnya itu kuat sehingga mampu meredam beban yang pada saat dia mendarat dari lompatan tadi. Nah, kalau itu bisa, boleh saja. Tapi biasanya ini sangat jarang kita temukan karena orang-orang yang kegemukan itu obesitas, ototnya juga tidak terlalu kuat. Ya. Mengenai rekomendasi olahraga untuk ibu hamil, tadi sudah saya sampaikan. Jadi umumnya adalah penguatan otot-otot dan peregangan di daerah panggul. Ini benar, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kapasitas aerobiknya juga dilatih. Jadi ada melakukan olahraga aerobik ringan, gitu ya. Dengan melakukan itu sehingga jantung parunya akan bagus. Demikian, Mbak. Baik, Mbak Alika Rokan dari Ayah Bunda, apa sudah menjawab pertanyaan Anda? Dua pertanyaan Anda? Sudah, terima kasih dokter, terima kasih Mbak Yuji. Terima kasih Mbak Alika. Oke, kita lanjut. Tadi ini ada yang masuk ke WA saya dari Mbak Raka dari Medcom. Prof. Iko, apa benar pil KB dapat menyebabkan gemuk dan berjerawat? Itu pertanyaan pertama untuk Prof. Iko. Kemudian bisa menyebabkan apa? Gemuk. Oh ya. Okay. Kemudian yang kedua, tips memilih kontrasepsi yang paling minimal risikonya. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini dari Medcom ya? Nah, Raka, Mbak Raka. Dari Medcom nih. Ini sebenarnya harusnya hadir nanti di webinar kita tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember 2020 ada webinar yang diselenggarakan oleh Karsa 96 khusus tentang judulnya Kiat Tetap Cantik Menggunakan Kontrasepsi. Ya. Gitu. Itu akan dijelaskan nanti bagaimana memilih ya pil-pil KB atau kontrasepsi yang dia tidak menyebabkan jerawat, yang tidak menyebabkan retensi cairan, yang tidak menyebabkan gemuk. Itu ada. Ya, ada jenis-jenis pil kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron yang bersifat anti-androgen, yang bersifat anti atau tidak mengikat cairan sehingga aman untuk penderita hipertensi. Yang kedua, tadi meminimalisir efek samping ya? Masih memilih kontrasepsi yang paling minimal risikonya tuh bagaimana tipsnya? Iya, saya kira tadi seperti sudah saya sampaikan, ada yang namanya kriteria kelayakan kontrasepsi atau medical eligibility criteria. Itu ada disusun oleh WHO ya untuk semua jenis kontrasepsi. Apakah itu pil, kontrasepsi kombinasi, pil progestin, implan, IUD, itu ada semuanya. Ya, ada kelas-kelasnya. Ada yang kelasnya 1 hijau, kemudian orange, kuning, merah. Jadi kalau yang hijau dengan orange itu boleh dipakai. Ya, kelompok kalau hijau itu aman, ya aman benar ya, tidak ada masalah. Contohnya kalau pasien usianya muda 30 tahun ya, tidak obesitas ya, tidak ada riwayat apa-apa, tuh semua jenis kontrasepsi dia hijau dia. Tapi kalau dia umurnya 35 tahun, obesity tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zaini ya, indeks massa tubuh di atas 30 itu mungkin kuning itu kalau untuk pil menggunakan jenis kontrasepsi pil misalkan. Nah itu ada, itu semua ada. Silakan download kriteria kelayakan kontrasepsi di Android, itu bisa dilihat. Begitu. Atau lebih jelasnya nanti ikut di acara hari Sabtu, kita akan berbicara banyak tentang itu. Ya, tapi sekarang saya menjawabnya ikuti itu kriteria kelayakan kontrasepsi. Baik, KLOP tadi Prof ya. KLOP ya. KLOP. Mbak Raka, oke, 2 pertanyaan Anda sudah terjawab. Oke, ini Mbak Raka kayaknya sinyalnya tadi agak. Iya, sudah Mbak. Oh, sudah. Ada satu saya sampaikan, ada satu jenis merek pil kontrasepsi ya, katakanlah Diane. Diane 35 itu pil kontrasepsi dia mengandung hormon siproteron asetat yang anti androgen. Sekarang itu daftar di Badan POM-nya indikasinya obat jerawat. Obat jerawat dengan efek samping kontrasepsi. Nah, itu. Ya. Ya. Oke. Baik Mbak Raka ya sudah menjawab ya. Oke, kita lanjut ke Her Story Mbak Nada. Pertanyaan juga ke Prof. Iko lagi, amankah wanita yang baru menikah memakai kontrasepsi berupa KB atau spiral untuk menunda kehamilan? Karena ada mitos yang sering didengar bahwa itu bisa menyebabkan sulit punya anak, terutama ketika KB dilepas. Bagaimana penjelasan dari tim medik? Prof, silakan.
Ya, terima kasih Mbak Nada. Saya kira tidak ada masalah ya. Semua jenis pil kontrasepsi semuanya sama. Dari sisi reversibilitas ya atau kembalinya kesuburan pasca kontrasepsi, Anda mau pakai IUD, mau pakai implan, mau pakai suntik 3 bulan, suntik sebulan, pil KB kombinasi, pil progestin, kondom, semuanya sama itu. Ya, semuanya sama. Jadi kembali kesuburan biasanya dalam waktu 8 bulan sampai 12 bulan itu 95% pasangan akan hamil ketika dia menghentikan KB-nya. Jadi kalau ditanya apakah dia belum pernah hamil boleh pakai IUD? Boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh pakai IUD itu kalau belum menikah. Gitu. Ya. Baik, Mbak Nanda sudah menjawab pertanyaan Anda? Sudah Bu Yujin, makasih Bu dan Prof. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, kita ke pertanyaan berikut dari liputan 6. Mbak Fitri. Ke Prof Iko lagi ini. Prof, bagaimana situasi pasien kontrasepsi di rumah sakit sekarang ini? Mungkin maksudnya kan pada takut ke rumah sakit ya, Prof? Ya. Kemudian karena BKKBN mengatakan pada laporannya, itu saya juga udah baca ini Desember ya, ada penurunan terhadap pelayanan KB. Lalu apa yang menjadi kesulitan atau pertimbangan pasien dalam memasang kontrasepsi di masa pandemi COVID ini? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Fitri ya, dari liputan 6. Jadi benar ya terjadi penurunan layanan kontrasepsi di Fasiankes, terutama untuk jenis-jenis kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang. Suntik 3 bulan, implan, dan IUD. Ini menurun ya. Angkanya kalau BKKBN sampai hampir 50%. Ya, dan sebagian besar sebenarnya shifting. Di sisi lain, pengguna pil tuh naik. Pengguna pil kontrasepsi kombinasi, pengguna pil progestin, dan juga pengguna kondom, itu naik. Ya, karena kan kalau pil, kondom, nggak perlu pergi ke Fasiankes, nggak perlu pergi ke rumah sakit. Ya, itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa silakan bagi para pengguna atau user dari metode kontrasepsi jangka panjang ini meneruskan kontrasepsinya walaupun dia sudah habis, sudah expire, tidak perlu tergesa-gesa untuk mengganti. Silakan dilanjutkan saja. Itu masih cukup efektif ya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Tapi ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, Ya, mengenai shifting, konversi sementara, saya kira itu tidak masalah. Yang paling penting sepanjang pasangan ini ikut ber-KB. Sehingga waktu kemarin sempat working from home itu tidak meningkatkan angka positif rate ya dalam hal kehamilan loh yang banyak gitu. Itu saya kira itu sebenarnya concern pemerintah ya bagaimana tetap menjaga agar tidak terjadi lonjakan dari angka kehamilan. Begitu, Mbak Yujin. Tadi ada pertanyaan lagi, Mbak Fitri. Ada 3 ya, Prof, pertanyaannya. Oh, ini kesulitan atau pertimbangan pasien dalam memasang kontrasepsi di masa pandemi. Ya, saya kira kesulitan yang pertama akses ya. Mereka takut ya kan, takut. Ya, kesulitan itu bisa karena ketakutan, ya, memang takut dia pergi, selain takut di jalannya dia terinfeksi ataupun di Fasiankesnya terinfeksi. Yang kedua, aksesnya memang sulit karena misalkan PSBB dulu benar-benar tidak bisa keluar. Yang ketiga, ketakutan ekonomi dari sisi keuangan. Ya, dari sisi keuangan memang mereka nggak bisa karena uang susah sekarang begitu ya. Ada metode-metode kontrasepsi yang tidak dijamin pemerintah misalkan. Itu menjadi masalah buat kita. Begitu. Tapi sekarang oleh karena itu BKKBN dan POGI juga kita melakukan edukasi kepada para akseptor, kepada para user dari kontrasepsi ini. Silakan bila takut lakukan konsultasi dengan metode telekonsultasi. Dan juga untuk teman-teman bidan, kita menganjurkan teman-teman bidan itu jadi mengunjungi ke rumah-rumah akseptor ya bila perlu ya untuk melakukan pemasangan atau perpindahan metode dan sebagainya. Kira-kira itu. Ya, Prof, tadi telekonsultasi siapa yang mengadakan ya, Prof? Telekonsultasi terbanyak melakukan adalah FKRTL ya, dokter spesialis, dan di FKTP juga dokter umum, dan kita juga mengedukasi bidan. Sebenarnya bidan boleh melakukan telekonsultasi.
Telekonsultasi yang paling sederhana pakai WA, ya, di foto alatnya, dia WA, dokternya atau bidannya, dia konsultasi, itu telekonsultasi sudah masuk. Gitu. Oke. Oke, Prof. Mbak Fitri dari Liputan 6 sudah menjawab pertanyaan Anda? 3 pertanyaan. Ya Bu, Prof, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Baik, ini nampaknya belum ada lagi yang masuk ke kolom chat, tapi ada dokter yang ingin bertanya nih, Prof. Sorry, dokter. Di luar wartawan nggak apa-apa ya, Dok? Ya, Prof, ya. Nggak apa-apa, ini mungkin berguna juga. Dokter Heri dari RSUD Pasar Rebo. Ya. Aku mohon bertanya, obat-obat suportif COVID-19 yang hamil, samakah dengan yang tidak hamil? Obat-obatan suportifnya. Yang pertama, kalau obat suplemen kehamilannya tentu tidak ada perbedaan, ya. Orang tadinya menakutkan bahwa suplementasi zat besi itu bisa menginjus, ya. Salah satu yang menginjus terjadinya pada sitokin, ya. Tetapi pada pasien-pasien yang tidak terkena infeksi nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Boleh memberikan tablet besi, itu tetap diberikan. Suplemen mikronutrien yang lain atau vitamin-vitamin yang lain mungkin Dr. Zaini nanti bisa menambahkan, ya. Vitamin-vitamin lain silakan, tidak ada perbedaan. Begitupun ketika dia jatuh sakit, ya, terinfeksi COVID-19, saya kira sampai sejauh ini semuanya cukup aman. Apakah itu diberikan azithromycin, kemudian high dose vitamin C, antivirus, ya, apa golongan remdesivir, ya, atau hidroksikloroquine, ya, itu masih cukup aman, Avigan dan sebagainya itu masih cukup aman untuk ibu hamil. Begitu, Mbak Ijin. Terima kasih. Baik, Prof. Iko, Dr. Heri, ya, sudah terjawab pertanyaan Anda, ya. Baik. Oke, tadi ada promosi webinar, mungkin teman-teman yang mau ikut ini bisa terbuka untuk umum ya, Prof, ya? Ya. Ini ada webinar hari Sabtu, tanggal 19 Desember jam 3 ya mulainya, ya. Ada 2 yang diangkat, yaitu menjaga kecantikan selama menggunakan PKP di Prof. Iko, dan kemudian vasektomi tanpa pisau. Ini Dokter Savendra. Dokter Savendra Siregra, spesialis urolog. Siapa tahu teman-teman media mau ikut untuk menambah pengetahuannya juga, ya. Baik, demikian kayaknya tidak ada lagi pertanyaannya nih. Sudah mengerti dan semuanya presentasinya cukup jelas, dan saya kira sangat menarik karena ada 2 angle yang bisa diambil oleh masing-masing media, dapat memperkaya khasanah teman-teman. Sebelum kita tutup, saya persilakan untuk para narasumber untuk memberikan take home message 1-2 poin. Yang pertama untuk Prof. Iko, silakan. Dr. Zaini dulu, Dr. Zaini. Dr. Zaini. Ya. Silakan, Dok. Selama masa pandemi kita tetap harus melakukan olahraga. Namun pada saat kita memilih melakukan olahraganya, tetap nomor 1 itu adalah protokol kesehatan pandemi. Jadi jangan sampai lupa tetap melakukan protokol kesehatan pandemi sebelum melakukan olahraga. Sesudah itu baru kita perhatikan olahraganya. Mungkin itu saja. Jangan sampai saat kita keterbatasan bergerak, kita tidak mengontrol kesehatan kita sehingga terjadi obesitas tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, setuju Dr. Zaini, kayaknya semakin banyak yang melebar setelah pandemi ini. Baik, terima kasih Dr. Zaini untuk take home message-nya. Silakan Prof. Iko. Baik, terima kasih Mbak Ijin. Saya ada 3 ya. Yang pertama, selama pandemi tetap boleh hamil, ya, silakan. Dan yang kedua, kalau sudah hamil tetap lakukan pemeriksaan kehamilan. Ya, boleh dikombinasi dengan telekonsultasi. Yang penting adalah social distancing, dan tadi ya terutama sangat penting adalah mempersiapkan proses persalinan ya pada 3 bulan terakhir usia kehamilan, terutama kita masuki 9 bulan. Dan yang ketiga adalah semua jenis kontrasepsi aman dipakai ya selama masa pandemi. Ya, apalagi kalau kontrasepsi hormonal itu memiliki efek proteksi terhadap infeksi COVID-19.
Demikian Mbak Yujin, dan satu lagi tadi saya lupa ketinggalan, ibu hamil yang positif COVID-19 tetap boleh menyusui, tetapi dengan syarat tidak boleh IMD dan tidak boleh rawat gabung, tetap pakai N95 dan face shield. Demikian pula bayinya menggunakan face shield. Terima kasih. Baik, terima kasih para pakar kita sudah memberikan take home message-nya. Teman-teman media, hari ini acara kita adalah virtual press conference yang diprakarsai ya oleh keluarga besar Salemba 96 atau Karsa 96 atau Iluni FKUI angkatan tahun 96 yang tahun ini ditunjuk sebagai panitia pelaksana Dies Natalis FKUI ke-71. Dan tema utama dari seluruh kegiatan adalah Karsa dan Cita untuk Indonesia. Baik, mungkin saya tambahkan bahwa anggota Iluni FKUI 96 saat ini tersebar di seluruh Indonesia, tentunya dengan berbagai tingkat pendidikan, mulai dari dokter umum, spesialis, dokter, hingga guru besar. Berapa orang ini, Prof. Soy? Ininya jumlah Iluni FKUI 96? 150-an mungkin, Mbak Yujin. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman wartawan yang telah hadir, telah join acara kita hari ini. Semoga apa yang telah diberikan, baik pada sambutan maupun pada presentasi, dapat berguna dan dapat menjadi insight yang bagus untuk tulisan dari teman-teman di masing-masing media. Terima kasih untuk para narasumber kami, Prof. Ari, Dr. Vivi, Prof. Iko, dan Dr. Zaini. Dikeplos untuk acara kita hari ini. Baik, sebelumnya kita mohon teman-teman nyalakan videonya supaya kita foto bersama. Silakan dinyalakan videonya. Ya. Sudah Mbak Cika, silakan. Dihitung. Baik, teman-teman. Mari kita foto bersama. Apa masih ada lagi mau nyalain kameranya? Boleh dibuka dong, lihat wajahnya sudah lama ya. Ya. Sudah? Kita mulai slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu. Kita save dulu. File save as. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Sebentar. Boleh sekali lagi untuk gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk acara kita hari ini, dan saya sangat berterima kasih. Ini mungkin saya perlu utarakan bahwa memang ada 3 press conference hari ini dan teman-teman menyempatkan diri untuk hadir ke acara kita. Stay safe teman-teman, jaga kesehatan, dan sampai berjumpa di acara mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Ya, sama-sama Prof. Terima kasih Prof. Ari. Terima kasih Dr. Zaini, Mbak Yuji. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter.